hasil dari diskusi kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain maupun saran, kritik, dan saran silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Reza Putra, perwakilan dari kelompok 3. Dari kelompok kami akan memberikan saran kepada kelompok 4, yaitu dalam membuat video, penjelasan jangan terlalu cepat agar dapat dipahami oleh audiens secara rinci. Kemudian, kedua, menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara menyikapi jika ada peserta didik yang mempunyai kemampuan perspektif tinggi. Untuk yang kedua, bagaimana strategi ketika peserta didik dalam kemampuan perspektif kesulitan untuk menyampaikan pendapat secara terstruktur. Terima kasih. Baik Mas Adi, terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai bagaimana cara menyikapi jika ada peserta didik mempunyai kemampuan perspektif tinggi. Menurut kami, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memetakan tingkat kemampuan peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga guru dapat mengetahui mana peserta didik yang tinggi dan rendah dalam memiliki kemampuan perspektif. Kemudian guru dapat mengembangkan kemampuan perspektif tinggi yang dimiliki oleh peserta didik, dan guru dapat mendorong anak yang memiliki perspektif rendah agar memiliki tingkat berpikir yang kritis. Begitu. Untuk nomor 2 akan dijawab rekan saya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi ketika peserta didik dalam kemampuan perspektif kesulitan untuk menyampaikan pendapat secara terstruktur? Meminta peserta didik untuk mengasah skill berbicaranya secara berkesinambungan dengan metode pembelajaran secara diskusi dan mendemonstrasikan hasil diskusi sehingga peserta didik memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan mengungkapnya. Begitu jawaban dari kelompok 4. Bagaimana dari kelompok 3 untuk jawabannya? Untuk jawabannya jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah cukup ya? Cukup, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Topik 4 pada ruang kolaborasi. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indriana Arinda Dewi, yang kedua Okti Sekar Asri Dimtias, yang ketiga Selinia Maula Dasari, yang keempat Sukma Eka Pratiwi, yang kelima Ferry David Sandika, yang keenam Yoga Pratama. Kemampuan perspektif. Kemampuan perspektif artinya peserta didik memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang berbeda, kritis, logis, dapat dipercaya berdasarkan teori, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemampuan perspektif terdiri dari yang pertama ada kredibel, yang kedua mengungkap, ketiga wawasan, keempat masuk akal, kelima tidak biasa. Yang pertama yaitu kredibel. Kredibel dalam penilaian adalah menentukan sejauh mana penilaian dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya. Agar tercipta kredibel dalam penilaian, maka dalam proses penilaian harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak ada yang ditutupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu mengungkap. Mengungkap merupakan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam penyampaian suatu pendapat atau opini mereka. Dalam mengungkap persoalan yang dihadapi,
peserta didik dapat mengaitkan dan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya atau pengalaman yang mungkin pernah dialami. Yang ketiga yaitu wawasan. Wawasan merupakan cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita terhadap lingkungan sekitar yang melingkupinya. Sifatnya adalah subjektif dan bisa dipandang sebagai suatu rangkuman, penerapan praktis, dan pemikiran filsafat yang melatar belakangi cara pandang tersebut. Yang keempat yaitu masuk akal. Masuk akal diartikan sebagai dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis secara sederhana. Masuk akal dalam perspektif adalah peserta didik melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik mampu menjelaskan sisi lain dari suatu situasi, melihat gambaran besar, melihat suatu asumsi yang mendasari suatu hal yang memberi kritik yang dapat diterima oleh akal. Tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Yang kelima yaitu tidak biasa. Kemampuan perspektif yang terakhir yaitu tidak biasa. Maksud dari tidak biasa adalah biasa dibuat berdasarkan pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Sudut pandang yang tidak biasa ini biasanya dimiliki oleh peserta didik yang memiliki bakat dalam kesenian. Tetapi ada juga peserta didik yang dihadapkan dengan persoalan hidup. Mereka memilih jalan pintas yang berlainan arah atau lurus, tetapi tujuan yang dikehendaki mereka sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.